Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Bapak Ibu semuanya. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Sehat ya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Semoga selalu dalam keadaan sehat. Amin ya rabbal alamin. Baiklah. Amin. Selamat datang saya ucapkan kepada Bapak Ibu semuanya yang telah hadir di dalam Zoom ini, yaitu webinar kita pada hari ini, webinar yang keempat di Bravo. Nah, saat ini pemateri kita sudah hadir kepada Bapak Prof. Dr. Edwin Basmar. Apa kabar Bapak? Baik, sehat, alhamdulillah. Terima kasih, Mohon Mbak. maaf Bapak, suara Bapak sedikit agak kecil. Oke, baik. Hmm, Gimana tesnya? sudah. Tapi Oke, masih kecil Bapak. oke. Baik, bagaimana, Mbak Okti? Nah, sudah Bapak. Ya, baik. Nah, oke. Sebelum Bapak Prof memaparkan materinya, akan lebih baiknya saya memperkenalkan pemateri kita pada hari ini terlebih dahulu, yaitu pemateri kita pada hari ini itu Prof. Dr. Edwin Basmar SMM. Beliau saat ini adalah dosen tetap di Sekolah Tinggi Ilmu Pendidikan AMKAP AMKAP Makassar ya Pak ya? Amkop Makassar AMKAP Sekolah ya Tinggi ya. Ilmu. Nah, pendidikan beliau yaitu S1-nya di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bongaya YPBUP Makassar, S2-nya di Universitas Hasanuddin, dan S3-nya di Universitas Hasanuddin. Benar ya, Bapak? Betul, betul. Nah, betul. Oke. Nah, untuk tidak memperpanjang mukadimah ya, Bapak ya, langsung saja kita ke materi yang akan Bapak sampaikan, yaitu dengan judul Green Finance dan Perbankan Indonesia. Siap, Bapak? Siap. Oke. Eh, Kepada Bapak kita persilahkan Oke, untuk baik. memaparkan materinya. Oke, baik. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Oke, baik ya. Terima kasih sebelumnya kepada Mbak Okti Juwita, SPD, atas apa namanya pembukaannya ya. Mohon maaf, Halo, Bapak. Kecil suaranya, Ya. diperbesar halo. lagi. Gitu. Oke, baik. Sebenarnya saya ucapkan terima kasih ya kepada Mbak Okti atas apa namanya, atas kesempatannya ya, dan sekaligus juga apa pengenalannya. Baik, sudah dijelaskan tadi sama Mbak Okti bahwa pada kesempatan ini saya akan memberikan sedikit pencerahan ya. Kita sama-sama belajar terkait dengan green finance dan perbankan di Indonesia. Jadi konsepnya ini itu adalah konsep yang sebenarnya green finance itu adalah konsep yang sudah lama, tetapi kemudian berkembang menjadi isu global di beberapa dekade ini terkait dengan adanya perubahan iklim. Jadi penyebab dari perubahan iklim itu sehingga faktor dari green finance itu apa namanya menjadi isu global. Oke, bisa next. Nah, uh, kalau kita melihat slide ini, itu ya berarti uh, ada sesuatu yang salah ya di dalamnya. Karena secara keseluruhan bahwa di dalam prinsip apa namanya prinsip lingkungan itu seharusnya konsep itu adalah dalam dunia ini itu semuanya harusnya dalam gambar ini ya harusnya semuanya berwarna biru gitu. Jadi dalam dalam gambar itu harusnya berwarna biru. Tetapi mungkin ini juga sudah apa namanya sudah apa namanya sudah gambaran di dalam Al-Quran itu bahwa kerusakan itu akan terjadi melalui tangan kita gitu ya, atau melalui perbuatan kita sehingga dalam gambar ini itu terlihat bahwa terjadi perubahan secara signifikan di dalam iklim ya, di dalam iklim yang menyebabkan itu terjadinya kalau dalam gambar ini ada yang berwarna merah dan ada yang berwarna biru. Jadi
konsep yang merah itu sebenarnya adalah konsep kerusakan, dan konsep biru itu adalah konsep di mana masih terjadi ekosistem lingkungan yang masih baik. Gitu. Nah, ini yang menjadi kekhawatiran karena secara berjalannya waktu itu yang merah itu semakin melebar dan memperkecil yang berwarna biru. Sehingga kalau kita berada di konsep itu efeknya bisa bisa terasa gitu ya. Bisa terasa bahwa terjadi perubahan-perubahannya. Salah satu yang paling terasa itu adalah panas ya. Panas kan terjadi karena adanya terlalu tingginya karbon di dalam ini, sehingga yang terpantul kembali ke bumi dari atmosfer, sehingga itu menyebabkan panasnya lebih panas gitu ya. Maksudnya panasnya di atas dari panas yang kita bisa tahan gitu. Sehingga kadang-kadang mungkin Bapak Ibu sekalian merasa bahwa hari ini panasnya panas sekali gitu ya. Kadang-kadang juga terasa bagaimana gitu ya. Itu salah satu contoh terjadinya penurunan fungsi greennya. Yang kedua itu kadang kita merasa bahwa selain panas itu kadang kita juga merasa bahwa uh, kondisinya ini merasa kayak bagaimana ya. Terus habis itu kita kasih nyalakan AC, terus AC itu juga merupakan bagian dari proses penciptaan istilahnya panasnya itu mirip panas rumah kaca gitu. Jadi itu yang mempengaruhi bahwa lapisan ozon semakin menipis sehingga panas matahari langsung tembus ke dalam bumi. Itu yang membuat sampai kerusakan. Nah, efeknya itu sebenarnya di dalam Al-Qur'an itu sudah ada juga kelihatan, tetapi mungkin kita kurang sadar. Kita terbiasa dengan unsur-unsur yang kayak begitu gitu. Artinya tidak menjaga lingkungan. Nah, mari kita berlanjut. Kenapa sampai itu terjadi? Kenapa sampai itu Kenapa sampai kenapa sampai perubahan ini atau terjadi perbedaan antara misalnya antara satu dan lainnya itu karena ya perubahan iklim. Satu karena disebabkan oleh adanya perubahan iklim. Nah, penelitian dilakukan oleh The Sweet Ray Institute itu menegaskan bahwa perubahan iklim itu nanti akan terjadi kenaikan sebesar 3,2 derajat Celcius. Panasnya akan bertambah menjadi 32 derajat Celcius secara global. Itu akan terjadi di tahun 2050. Nah, itu akan mempengaruhi semakin panas ya, semakin panasnya panas bumi gitu ya. Jadi panas buminya itu nanti akan secara tidak langsung, kalau misalnya di kutub utara itu uh, es ya, gumpalan es itu akan meleleh gitu, akan meleleh dan menimbulkan air yang banyak, dan air yang banyak itu kemudian bisa menjadi satu bencana lagi juga. Jadi prinsipnya ini dalam pemikiran kita bahwa uh, uh, akan terjadi sirkulasi kerusakan gitu ya. Maksud saya seperti itu. Jadi dari panas menyebabkan terjadinya misalnya lelehan air es maksudnya, terus habis itu kemudian menjadi banyak, terus habis itu menjadi misalnya banjir dan sebagainya itu akan berentet terus sehingga ini yang menjadi kekhawatiran dunia ya, kekhawatiran dunia, sehingga ini menjadi wajib untuk diselesaikan lebih cepat. Paling tidak itu bisa meredam ya, karena kemungkinan kerusakan itu mungkin agak sulit, tetap bisa terwujud, tetapi itu butuh waktu yang lebih panjang. Satu, yang kedua biaya yang lebih besar, dan yang ketiga itu juga karena proses perubahannya itu proses perubahannya itu tidak signifikan, maksudnya secara perlahan gitu, secara perlahan atau bergerak secara pelan gitu. Itu dengan asumsi bahwa kita melakukan hal yang positif ya, hal positif. Dan itu dilakukan secara berjamaah. Gitu. Artinya seluruh dunia itu bisa melakukan hal yang itu. Nah, kemudian kita bisa lihat lagi bahwa ini secara ekonomis ya, bahwa pengaruh dari perubahan iklim itu, climate change itu GDP dunia itu bisa hilang sekitar 10%. Coba bayangkan kalau misalnya jangankan itu, kalau misalnya kita di dalam kehidupan sehari-hari saja kita punya uang kehilangan 10% dari total aset kita, itu kan jangankan 10%, 1% saja itu kita kadang-kadang
uh, merasa tidak nyaman ya. Jadi kalau misalnya untuk ukuran dunia juga itu 10% itu cukup besar gitu. Jadi konsep itu yang membuat bahwa ini penting untuk di apa? Untuk dijaga kelestariannya, dijaga lingkungannya. Nah, selain dari perubahan iklim, maka ada jarak krisis yang dekat gitu. Nah, kenapa sampai krisis ini menjadi berpengaruh terhadap apa namanya green itu? Karena sebagian besar indikator ekonomi itu bisa masuk ke dalam pembiayaan terhadap green itu sendiri. Gitu. Jadi secara tidak langsung ekonomi dunia, ekonomi maupun bagi negara-negara seperti Indonesia itu uh, konsep keuangannya itu harus mengacu pada prinsip green, ya, prinsip green. Nah, mari kita pelajari dengan krisis yang dekat ya. Nah, sebenarnya krisis yang paling terdekat itu adalah pandemi yang baru-baru terasa gitu dan pandemi. Nah, mungkin kita rasa semua ya, mungkin kita mengalami semua bahwa pada saat pada saat pandemi itu uh, apa namanya istilahnya di atas puncak ya, kita sama sekali dilarang keluar rumah. Oke, kita sama sekali dilarang keluar rumah. Kalaupun itu harus bagi yang kantor, itu pun disifkan. Ya. Jadi disifkan. Jadi bapak teman kalau di kantor separuh teman ke kantor, separuhnya di rumah. Balik lagi yang di rumah ke kantor. Terus di kantor juga kerjanya berjarak jauh-jauhan gitu. Nah itu dari segi perilaku. Tetapi kalau dari segi ekonomi itu sangat terasa. Sangat terasa. Kenapa sangat terasa? eh, Perputaran keuangan itu menjadi melambat. Satu, perlambatan ini juga mempengaruhi dari perilaku perbankan. Kenapa? Karena dari segi bisnis perbankan itu uh, um, saya coba menjelaskan lebih ini ya. Jadi begini, perbankan itu kan punya fungsi ada dua, tapi sebenarnya ini harus masuk ke sisi perbankan. Ini kita berbicara ranah-ranah green dulu ya. Baik, jadi kalau ranah green itu perbankan itu kan punya apa namanya punya peranan bagaimana perekonomian itu jalan, baik dari skala kecil maupun skala besar. Nah, dari skala kecil ini uh, dari skala kecil ini itu nanti bisa mempengaruhi uh, dari kecil menjadi besar gitu ya. Faktornya dari kecil dari besar karena ada turbulensi satu, ada multiplier efek dua, ada domino efek tiga, ada uh, bola salju. Bola salju itu bola snowball ya, snowball bola salju yang apa namanya? Halo, Iya, Pak. terputus. Bagaimana Bapak? Oh, sepertinya sinyal Bapak lagi bermasalah. Halo Bapak Ibu. Ya, Bapak? Ya, jadi saya lanjut ya, sorry terputus. Jadi pandemi itu kemudian bisa mempengaruhi kinerja ya, kinerja dari perilaku keuangan. Nah, itu juga menyebabkan bahwa terjadinya proses penyebab bisa terjadinya green. Nah, yang kedua itu karena adanya subprime mortgage ya. Subprime mortgage itu adalah kondisi di mana perbankan itu mengalami shock karena akibat adanya ketidakstabilan dari pemberian kredit ya. Ya, konsep pemberian kreditnya itu menjadi sedikit terganggu karena adanya subprime mortgage. Jadi di Amerika beberapa perbankan di Amerika itu memberikan kredit dengan suku bunga ringan. Suku bunga ringan itu kemudian istilahnya kalau suku bunga ringan kan kita mau ambil kredit ya banyak-banyak. Jadi penjualan kreditnya itu semakin meningkat. Penjualan kredit yang meningkat itu kemudian uh, mengakibatkan banyak kredit tersalurkan, namun secara seketika itu pemerintahan Amerika kemudian tiba-tiba menaikkan suku bunga sehingga
mengakibatkan banyak dari debitur itu tidak mampu untuk membayar. Itu subprime mortgage. Hanya sayangnya di Indonesia subprime mortgage tidak terasa karena uh, pada saat itu krisis moneter yang terjadi di tahun 97-98 itu kan di situ terjadi proses likuidasi perbankan besar-besarannya. Ada beberapa bank di Indonesia itu yang ditutup dan benar-benar ditutup. Ada beberapa bank yang benar-benar di merger supaya tujuan mergernya adalah supaya pondasi keuangannya itu kuat. Dan yang ketiga itu ada yang betul-betul diakuisisi. Diakuisisi itu digabungkan tetapi dikasih beri nama baru. Jadi pada saat itu, pada krisis moneter itu, perbankan sudah kelihatan agak sehat ya, sudah kelihatan agak sehat, sehingga pada saat krisis subprime mortgage itu efeknya tidak terasa. Nah, mari kita pelajari secara keseluruhan jarak yang ditempuh dari ya, yang paling terakhir kita rasa itu di tahun tahun 2019-20, kemudian di 8 dengan 2008, 2009 dan 97, 9 itu jaraknya tidak terlalu jauh gitu ya. Nah, siklusnya itu yang artinya gini. Kalau kita pelajari dari tahun ke tahun bahwa eh, ketika perekonomian sudah mulai naik itu terterpa lagi tekanan gitu, turun lagi gitu ya. Nah, ketika mau beranjak naik lagi terterpa lagi itu tekanan. Nah, udah naik lagi terterpa lagi tekanan. Nah, semoga di pandemi ini itu menjadi tekanan terberat yang kita coba lewati gitu ya. Nah, di tahun ini itu pembelajaran penelitian penelitian saya itu yaitu terlihat bahwa terjadi peningkatan tetapi tidak signifikan, artinya tidak seindah yang dulu, tidak seindah yang kemarin gitu ceritanya. Jadi terjadi peningkatan tetapi tidak terlalu signifikan, jalan tapi agak apa namanya agak meningkat tapi tidak terlalu esensial peningkatannya. Tapi syukur karena ada peningkatan. Nah, ini jarak krisis yang dekat ini itu membentuk turbulensi ya, turbulensi dalam artian ketika indikator makroekonomi itu sudah mulai bergerak stabil itu uh, bisa tiba-tiba berubah gitu ya. Tiba-tiba berubah. Uh, nah, itu kenapa sampai kita butuh green ya supaya ini juga bisa mempengaruhi. Nah, selanjutnya itu terjadinya perkembangan teknologi. Jadi, perkembangan teknologi itu terlihat dari volume penggunaan teknologi yang meningkat pesat ya. Bisa kita lihat ya. Mari kita sama-sama melihat bahwa teknologi untuk pada saat COVID ya, pada saat COVID itu cukup tinggi ya, cukup tinggi dalam artian begini. Karena kita keseringan di rumah pada saat itu kita diwajibkan untuk di rumah dalam waktu yang lama ya, hampir 1 tahun lebih gitu ya, dalam waktu yang lama sehingga dengan penggunaan teknologi pekerjaan paling tidak bisa terselesaikan ya sedikit demi sedikit. Nah itu pun berimbas kepada sektor perbankan. Dalam artian begini, ketika kita dilarang buka rekening untuk datang ke kantor ke perbankan itu kita bisa membuka rekening internet ya, lewat internet boleh, lewat HP, lewat aplikasi, sehingga itu bisa mengurangi pertemuan antara satu orang dengan orang untuk mencegah terjadinya COVID gitu, penyebaran COVID, sehingga itu menggunakan teknologi. Nah, di samping itu lagi juga dari COVID itu juga sarana dan prasarana publik itu semakin meningkat ya. Artinya gini, kita mau pergi kemana gitu kita sudah pakai Grab dan sebagainya itu kan sudah menggunakan itu. Biasanya kan tidak gitu ya. Biasa kita tinggal panggil di jalan gitu ya kalau atau kita pakai gunakan motor sendiri atau mobil sendiri. Nah, selanjutnya itu aktivitas menggunakan peralatan yang tinggi. Nah, konsepnya ini peningkatan yang tinggi itu aktivitas yang menggunakan perkembangan yang tinggi itu yang cukup tinggi canggih itu juga menjadi salah satu fenomena dari green itu sendiri. Nah, kalau kita melihat bahwa begini, aktivitas sehari-hari saja itu anak-anak sekarang itu sudah sering main HP gitu. Jadi itu pun juga menjadi bertambah gitu ya, bertambah gitu. Ya. Mereka main HP. Nah, apalagi sekarang lagi gencar-gencarnya pemberantasan judi online gitu. Jadi itu pun juga salah satu pengaruh karena teknologi ya. Teknologi jadi judi online juga merupakan salah satu bentuk teknologi. Sebenarnya secara teknologinya itu kita patut syukuri, tetapi fungsinya yang kita tidak perlu syukuri gitu. Kita cegah. Tapi kalau kita melihat apa namanya itu cukup bagus gitu ya. Dalam artian teknologi berkembang memang,
hanya faktor penggunaannya yang tidak sesuai alamat. Nah, uh, nah itu mungkin penyebab terjadinya kenapa webinar ini kita lakukan ya. Artinya webinar ini menjadi penting untuk kita menjadi bahan pembelajaran untuk kita semua. Nah, sekarang kita sudah paham kenapa terjadi green kita. Nah, sekarang mari kita coba membentuk definisi dari green itu sendiri. Sebenarnya green itu sebenarnya sudah banyak sekali definisinya. Bapak Ibu pun boleh membuat definisi green sendiri. Tetapi intinya green itu adalah green ya, belum ada financingnya. Jadi kalau green sendiri itu adalah bagaimana menjaga lingkungan itu supaya tetap bisa lebih bagus gitu, lebih asri, lebih mendatangkan positif poin buat kita gitu. Itu kalau untuk konsep greennya. Nah, kalau kita berbicara dengan konsep green finance, itu artinya kita sudah memasukkan unsur lain ke dalam green itu. Di dalam slide ini itu ada banyak ya, sudah banyak beberapa green itu sendiri greennya. Tapi konsep green finance itu adalah bagaimana pemberian pembiayaan yang diberikan oleh perbankan terhadap industri, sektor industri ataupun sektor-sektor lainnya yang tujuan pokoknya itu adalah menjaga kelestarian lingkungan, gitu ya. Dan berkelanjutan gitu ya. Dan berkelanjutan. Kenapa sampai harus ada kalimat dan berkelanjutan? Karena konsep ini kan tadi saya bilang bahwa uh, uh, faktor tadi yang gambar bola dunia itu kan terjadinya tidak langsung gitu ya. Dia terdistorsi secara perlahan-lahan kemudian menjadi merah gitu ya. Kalau misalnya tadi di gambarnya itu tadi dipengaruhi iklim itu awalnya dari hijau, kemudian menjadi orange, kemudian menjadi merah muda, kemudian menjadi merah, kemudian menjadi merah gelap sekali gitu, merah maron gitu. Itu kan berdegradasi gitu. Jadi pelan-pelan gitu sehingga pemberian green finance juga ini itu begitu diberikan kepada sektor industri itu tidak langsung juga, nggak bisa. Nah, bisa langsung tiba-tiba kita mau rasakan bahwa bagaimana itu bisa mendapatkan efek positif ke kita. Oh, enggak. Nah, konsep pemberian green ini itu adalah untuk future ya, untuk masa depannya kita sehingga paling tidak konsep merah di dalam dunia itu di dalam bola dunia itu tidak bertambah melebar gitu, tidak bertambah melebar. Meskipun kemungkinannya itu agak kecil gitu. Kalau misalnya konsep kepercayaan diri kita untuk melakukan green itu kurang gitu. Jadi itu akan menjadi lebih kecil. Nah, coba bayangkan kalau misalnya dalam satu globe itu semuanya merah gitu. Ngeri kan? Ngeri Pak kalau misalnya semuanya dalam bentuk merah. Minta maaf ya kalau misalnya kalau mungkin merah itu ya, kalau mungkin laki-lakinya mungkin itu sudah tidak pakai baju gitu ya karena saking panasnya gitu. Atau misalnya kalau misalnya pakai baju pun itu harus ganti karena keringat gitu. Karena panasnya memang sudah tidak panas itu sudah tidak dibendung sama atmosfer. Tidak memang jadi dia tembus langsung. Oke, jadi intinya green itu adalah bagaimana supaya kelestarian lingkungan tetap terjaga gitu. Nanti kita kaitkan. Nah, berikutnya itu adalah klasifikasinya, indikatornya ya Pak ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi green itu sebenarnya memiliki juga indikator gitu. Indikatornya ini diukur dari efeknya ya. Jadi kalau misalnya dia merah, itu merah artinya kita perbankan ya, maksudnya perbankan tidak bisa memberikan uang kepada industri itu gitu karena mereka bisa memperparah terjadinya kerusakan. Namun kalau kuning itu bisa dilakukan ya atau tidak gitu bagi perbankan untuk melakukan pemberian kredit, tetapi ini perlu pertimbangannya, analisisnya lebih kencang lagi. Tapi kalau hijau itu oke lah gitu. Jadi indikatornya ini mirip indikator lampu lalu lintas ya Pak ya. Jadi Bapak Ibu kalau misalnya hijau berarti itu orang atau industri itu bisa diberikan pendanaan. Tetapi kalau kuning bisa ya, bisa tidak, tapi kalau merah tidak sama sekali karena itu berlaku untuk menciptakan kerusakan. Nah, setelah kita mengetahui indikator itu, kita harus tahu bahwa apa sih perlindungan dari green finance itu. Jadi green finance itu sebenarnya sudah dilindungi gitu, baik secara di Indonesia ataupun juga secara dunia. Nah, untuk di Indonesia itu diatur dalam Undang-Undang 32 nomor 32 tahun 2009 tentang PPLH. Jadi OJK atau dalam hal ini keuangan, sektor keuangan itu harus menjaga
kelestarian lingkungan melalui pemberian green finance-nya. Jadi itu akan mempengaruhi bagaimana proses green itu bisa berkelanjutannya. Jadi ada banyak gitu sampai. Nah, kemudian ada beberapa juga pendanaan pendanaan terhadap green itu yang sifatnya ramah lingkungan, Bapak Ibu ya, seperti energi, terus habis itu tourism, yang halal, terus habis itu beberapa faktor-faktor lainnya supaya agar bisa tercipta bahwa proses green itu bisa berlanjut dan bisa bisa lebih stabil nantinya. Nah, kalau kita melihat dari payung hukum ini, kita bisa tarik kesimpulan bahwa green finance itu adalah bagaimana mendorong publik itu bisa bekerja lebih baik gitu. Lebih baik dalam artian bisa menciptakan lingkungan yang ramah gitu. Ramah artinya udaranya segar gitu ya, lingkungannya bersih gitu ya, terus habis itu pencemaran tidak banyak gitu ya, dan kita merasa nyaman berada di posisi itu bisa salah satu menjadi bagian dari tujuan green. Nah, salah satunya yang tujuan lainnya itu adalah bagaimana terjadi sistem pembayaran yang yang real time ya, dari sistem mekanisme pembayaran antara publik dalam hal ini nasabah, terus habis itu ke swasta, terus habis itu swasta ke negara ke perbankan itu sendiri, itu merupakan satu siklus dalam proses dari green itu sendiri. Terus yang ketiga itu bagaimana agar sektor-sektor kecil ya, sektor kecil itu bisa berkembang lebih bagus gitu. Lebih bagus dalam artian mereka diberi suntikan dana yang bisa meningkatkan dia punya usaha yang tujuannya adalah bagaimana bersinergi dengan green itu sendiri. Nah, Bapak, peranan mohon green maaf, ya. bisa sedikit lebih dikeraskan suaranya, Bapak? Oke. Baik. Oke, bagaimana sekarang? Sudah, Bapak, sudah. Oke, sekarang begini, sekarang peranannya. Kita berbicara tadi kita bicara tujuan, peranan, definisi, sekarang peranannya. Nah, konsep peranan dari green itu adalah penghijauan sistem perbankan. Terus penghijauan sistem perbankan ini itu adalah bagaimana dari produk-produk perbankan itu bisa merakyat. Merakyat itu dalam artian bisa tersalurkan, tapi dengan tujuan bahwa proses penyalurannya itu adalah menjaga lingkungan gitu ya. Selalu unsur-unsurnya itu adalah bagaimana menjaga lingkungan gitu. Itu yang paling penting gitu. Nah, dari penghijauan sistem perbankan ini, jadi perbankan harus menyalurkan itu banyak pembiayaan kepada sektor-sektor yang berpotensi terhadap peningkatan lingkungan. Yang kedua itu adalah penghijauan pasar obligasi. Nah, salah satunya itu adalah produk dari perbankan itu adalah obligasi gitu ya. Obligasi sekarang ada green-nya, ada green juga obligasinya dari green. Jadi pemerintah memberikan kepada masyarakat, menawarkan obligasi kepada masyarakat, nanti masyarakat membeli, terus dari hasil pembeliannya itu adalah baru dijadikan pemberian obligasi itu kepada industri-industri yang yang bertujuan ke green gitu, yang bertujuan kepada lingkungan. Nah, yang terakhir itu adalah penghijauan investor institusi. Jadi dalam institusi itu dicari investor-investor yang bisa mengelola keuangannya dalam artian tetap juga mengarah kepada proses peningkatan lingkungan ya. Jadi dia harus memprioritaskan faktor lingkungan dalam proses pengelolaan keuangannya. Nah, selanjutnya itu aspek-aspeknya ya. Jadi aspeknya itu karena gini, green ini itu bukan hanya Indonesia saja, jadi seluruhnya ya, termasuk ASEAN, termasuk dunia ya. Jadi ini pun menjadi kegelisahan sehingga untuk aspek-aspek green ini mengacu pada standar-standar yang ditetapkan ya. Nah, sebenarnya acuan kebijakan ini itu sudah dibicarakan di G20 ya, meeting G20, meeting yang dilakukan oleh para presiden-presiden di dunia itu untuk sama-sama duduk menentukan kebijakan terhadap proses pelestarian lingkungannya.
Nah, lebih spesifik lagi itu adalah proses pengungkapan laporan keuangan. Jadi perbankan juga itu memerlukan apa namanya identifikasi ya perusahaan-perusahaan atau investor-investor yang memiliki catatan buku ya, catatan oh ini investornya bagus, ini tidak bagus, ini bisa kalangan ini gitu. Jadi kita melihat itu gitu secara keseluruhan. Yang ketiga itu adalah data. Oke. Data di sini yang kita proses, yang kita lihat adalah bagaimana efek dari penggunaan keuangan itu dari proses peningkatan jaringan itu sendiri. Jadi ada sirkulasi keuangan, ada manfaat keuangan, ada apa namanya, ada penggunaan keuangan yang efektif gitu. Karena kan kita berbicara nanti terkait dengan keberlanjutan, sustainable-nya. Nah, selain dari aspek kita berbicara lebih kecil lagi sedikit atau yaitu dimensinya ya. Jadi dimensi itu adalah bagaimana agar industri itu bisa meningkat lebih bagus, mengurangi perubahan pemanasan global atau ya pemanasan bumi gitu ya. Karena itu juga merupakan suatu masalah nanti. Yang kedua itu adalah mewujudkan ekonomi rendah karbon supaya kita bisa lebih nyaman gitu ya. Terus yang ketiga itu investasi yang ramah lingkungan. Jadi beberapa sektor usaha itu kita kembangkan atau kita berikan kredit atau kita berikan pinjaman yang sifatnya bisa menumbuhkan dia punya usaha dan sekaligus bisa menjaga lingkungan secara bersamaan. Yang terakhir itu mendukung prinsip pembangunan Indonesia yaitu pro-growth job, artinya dia tetap mengadakan pertumbuhan, terus habis itu meningkatkan pekerjaan, mengurangi kemiskinan, dan menjaga lingkungan. Gitu. Oke, ada beberapa perangkat kebijakan yang digunakan, yaitu salah satunya adalah strateginya, yaitu adalah bagaimana melihat roadmap refinance ya. Jadi kita melihat bagaimana pertumbuhan ini, proses ini. Jadi apakah di dalamnya ada pengaruh atau ada tidak dan sebagainya itu kita tetap pantau. Terus habis itu membangun skill dan kapasitas karena ini terkait dengan bagaimana menjaga kelestarian lah sehingga itu harus butuh apa namanya butuh effort ya butuh kemampuan di dalam menganalisis. Terus yang ketiga itu regulasi ini terkait dengan perbankan itu sendiri dan bank sentral terkait dengan bagaimana analisis keuangannya karena di dalam perbankan itu ada beberapa aspek yang harus dipikir ya termasuk dengan menjaga non-performing loan-nya, menjaga giro wajib minimumnya, menjaga semua solvabilitas, rentabilitas, likuiditas sama aset-asetnya. Itu pun juga apa namanya menjadi berpengaruh ya. Kemudian dari segi transportasi, kenapa sampai transportasi? Karena transportasi itu salah satu juga penyumbang karbon terbesar gitu. Sehingga itu juga perlu dikurangi. Nah, habis itu penghijauan, terus habis itu yang terakhir alat dalam proses pengembangannya. Nah, untuk sektor-sektornya sendiri itu ada beberapa sektor ya salah satunya adalah transformasi berkelanjutan, pariwisata, manajemen sumber daya alam, kekayaan hayati dan pencegahan polusi. Ini beberapa aspek yang harus dikembangkan dan masih dikembangkan oleh negara maupun dunia untuk bisa mencegah ya. Kemudian kita lihat tantangan. Nah, ini yang paling penting. Tantangannya itu cukup berat ya. Standar dari apa namanya karena pembiayaan hijau itu bisa mencapai 800 triliun ya. Sementara kondisi kita juga dalam perekonomian juga ya setelah terjadi COVID ini kita mengalami penurunan yang agak signifikan sehingga tapi optimis lah gitu. Nah, masalah insentif yaitu masih kurangnya insentif pembiayaan di sektor-sektor hijau yang masih rendah gitu ya. Mungkin apa ya? Belum terlalu tersentuh ya. Maka dengan adanya ini saya berterima kasih kepada Bravo karena secara tidak langsung penyadaran kita terhadap pentingnya menjaga kelestarian lingkungan itu meskipun kita sadar bahwa sebenarnya kita sudah menjalani itu tapi kita tidak belum terlalu ini kalau misalnya kita dalam pembelanjaan di supermarket itu sudah kita ditanya Bapak bawa kantong sendiri atau Bapak bawa atau mau dibawa pulang artinya dipegang sendiri gitu artinya dipegang sendiri tidak perlu pakai kantong kalaupun juga ada kantong kita dibeli kantong itu bisa dipakai berulang gitu ataupun ada kantong juga kantong yang dari kertas yang bisa daur ulang gitu. Jadi sekarang penggunaan plastik itu juga mulai dikembangkan
Itu sebenarnya bagian dari green sebenarnya, tapi Bapak Ibu mungkin belum sadar bahwa itu adalah bagian dari menjaga lingkungannya supaya apa namanya hayati tanah itu tidak terganggu gitu. Karena kalau misalnya plastik tertimbun itu proses ininya agak lama gitu. Jadi itu pun juga menjaga kekayaan hayati. Jadi proses potensi penambahan biaya itu juga merupakan tantangan karena uh, green bukan hal-hal yang mudah, bukan maksudnya green itu bukan green itu butuh dana yang besar gitu ya, maksudnya yang besar. Nah di pemerintahan Amerika itu sudah menjadi fokus terpenting gitu. Mereka kalau saya tidak salah menyangka 2 miliar per bulan untuk green saja gitu ya. Semoga itu diikuti dari negara-negara lainnya, meskipun negara maju lainnya, negara berkembang itu masih dalam adaptasi menuju proses itu gitu ya. Ketik jagalasan kadar green, oke, ini mungkin karena pengaruh merah kuning hijaunya yang tadi bisa mempengaruhi bahwa proses pemberian proses pemberian pembiayaan itu kurang maksimal. Oke, selanjutnya, nah ini juga merupakan apa namanya dari sektor perbankan sendiri itu terpaannya masih terasa gitu ya. Istilahnya masih oleng gitu ya. Hanya proses apa namanya proses metabolisme ya, kalau misalnya metabolisme tubuh perbankannya itu masih dalam proses perbaikan gitu. Jadi itu perlu waktu untuk bisa mengikuti prosesnya. Nah, risiko karena begini, pemberian pinjaman itu ada efek di belakangnya itu ya risiko gitu. Nah, risiko ini kemudian bisa meningkatkan dari NPL. Nah, NPL ini merupakan bagian penilaian dari bank sentral. Jadi sebenarnya perbankan itu konsepnya maju kena mundur kena juga gitu. Dia maju dalam artian memberikan kredit sebesar-besarnya, maka dia akan berhadapan dengan NPL. NPL kemudian akan berhadapan kepada kewajiban bank sentral, sehingga dia mengurangi juga sirkulasi keuangan tidak berjalan. Dia juga nanti dia dalam proses pengukuran tingkat kesehatannya juga berpengaruh. Akhirnya kembali lagi ke bank sentral. Jadi perbankan di sini menjadi apa namanya ya, menjadi tulang punggung gitu ya, yang harus berani mengambil kebijakan karena yang penting kebijakannya tidak melanggar aturan. Selagi itu masih bisa ini harus hati-hati gitu ya, prinsip hati-hati. Nah, prinsip kehati-hatian itu terjadi di belakangan ini gitu setelah adanya COVID itu, karena NPL menjadi anjlok gitu, menjadi meningkat. Kemudian habis itu sirkulasi keuangan dalam hal pendanaan keuangan juga menurun karena adanya tingkat inflasi, sehingga konsep orang untuk menabung itu berkurang ya. Oke, makanya beberapa bank sentral itu cenderung untuk menurunkan tingkat suku bunga. Tetapi semuanya tingkat suku bunga itu tergantung kepada bagaimana penentuan tingkat suku bunga dari negara-negara besar lainnya, karena kita kan berada di belakangnya itu. Gitu. Nah, itu mungkin yang dari perbankan. Kemudian hal yang perlu dilakukan itu yaitu untuk menciptakan keberlanjutan itu adalah bagaimana agar ESG-nya kita itu tetap jalan ya. Jadi produk yang kita punya itu tetap mengacu pada lingkungan sosial dengan pemerintah, terus meningkatkan bagaimana agar pemerintah itu bisa berjalan lebih bagus gitu ya, untuk meningkatkan kapasitinya. Jadi pemerintah bisa bekerja secara apa namanya secara lebih bagus dari itu. Kemudian dia menyelesaikan apa namanya penyesuaian dari manajemen dari perbankan itu sendiri agar istilahnya perbankan bisa jalan dengan baik, tidak melakukan pelanggaran, kemudian dia bisa menciptakan green itu sendiri. Jadi bank harus tetap bekerja, ya, bekerja dalam artian mencapai target. Habis itu kemudian dia harus tetap menjaga juga tetap dia memproteksi dirinya sendiri ya. Jadi dia tetap perbankan itu tadi kan saya bilang maju mundur kena gitu. Jadi dia tetap harus menjaga kestabilannya dia sehingga ketika dia maju tetap bisa maju, artinya pukulannya tidak terlalu kencang gitu ya. Terus dia mundur juga penelitiannya dia juga tidak aktivitasnya juga tidak mengganggu dia punya. Nah, ini yang saya sudah teliti, yang lagi sementara saya teliti itu adalah tentang ketika terjadi hibernisasi, terus habis itu kemudian ada pengaruh dari enigma, arti kebingungan ya. Jadi bank itu bingung gitu. Sebenarnya saya mau apa ini gitu, kalau misalnya begini maju kena mundur kena sebenarnya sama. Nah itu kan konsepnya. Nah konsep ini kedua penelitian ini itu nanti saya akan presentasikan di apa namanya di terkait juga dengan green.
Jadi apa yang harus dilakukan bank itu ketika dia hiber dan terjadi hibernisasi. Hibernisasi itu adalah pergerakan keuangan yang tidak yang kalau kita gambarkan di dalam bentuk agak sulit ya karena harus digambar. Sebenarnya di dalam gambaran itu ketika gelombang keuangan itu artinya jumlah uang itu kalau dia banyak itu artinya kan ada pertumbuhan, kalau dia sedikit artinya ada krisis gitu. Nah, sekarang ini uang ada di tengah-tengah gitu ya. Artinya tidak tinggi, tidak rendah. Nah, apa yang harus dilakukan perbankan di situ? Nah, konsepnya itu yang harus kita analisis dengan melihat dari fungsi intermediarinya. Jadi, perbankan itu harus cukup hati-hati gitu ya, harus hati-hati. Nah, tapi di dalam webinar ini saya harus artinya mencoba menjelaskan secara general ya karena kan pesertanya ini campuran gitu, jadi sehingga harus betul-betul bisa dipahami secara keseluruhan. Beda kalau misalnya saya di kampus ya, kalau di kampus itu saya berbicara langsung secara spesifik saja, mudah-mudahan mereka mengerti gitu. Nah, baik kita lanjut ya. Jadi kita melihat bagaimana besarnya kebutuhan green itu. Jadi kalau misalnya kita analisis dari ASEAN Development Bank itu benua Asia yang sedang berkembang itu membutuhkan sekitar 1,7 triliun USD, Bapak. Itu setiap tahun untuk memperbaiki. Oke, itu kita butuh itu. Nah, itu yang kita butuh dan meliputi beberapa aspek-aspek lainnya ya, transportasi, listrik, komunikasi, air dan internet. Nah, kalau saya melihat di sini itu air sudah menjadi pandangan khusus lagi Pak bagi dunia. Yang kemarin diadakan di Bali itu sudah ada meeting terkait dengan bagaimana menjaga kelestarian air. Itu bagian dari green juga Pak. Jadi air itu mempengaruhi karena kalau panas bumi meningkat itu resapan air tinggi Pak. Bukan resapan, uapan air tinggi. Jadi kalau panas tinggi, air itu akan air di bumi itu berkurang karena dia harus naik ke atas Pak teresap. Jadi nah, kalau misalnya air itu berkurang yang di bumi itu kan nah kita kan membutuhkan itu gitu Pak. Nah, bisa dibayangkan kalau air itu berkurang gitu. Oke, jadi itu sudah mulai jadi bagian dari pemikiran sehingga sudah dibentuk juga meeting yang terkait dengan water kemarin di Bali itu juga dihadiri beberapa negara. Nah, saya harap itu terus berjalan ya. Artinya tidak sampai di situ. Saya berharap itu bisa berkembang supaya satu sisi bisa terpenuhi. Nah, di sisi lain dari selain green itu ada juga blue ya sebenarnya. Blue itu juga salah satu proses bagaimana menjaga kelestarian, tapi dia berada di ranah lautan gitu ya. Berarti berada di ranah lautan. Kalau kita sih berada di ranah daratan sehingga antara green dan blue itu sebenarnya satu kesatuan yang berbeda gitu ya. Satu kesatuan yang berbeda. Nah, itu selanjutnya kita lihat secara spesifik ya bagaimana ketersediaan 1,7 triliun USD untuk Eropa untuk Asia. Nah, konsepnya itu adalah kita melakukan perbandingan dari Eropa dan Amerika. Mari kita lihat mereka itu mengalami perubahan yang signifikan ya. Perubahan signifikan di beberapa negara Eropa dan Amerika itu sudah artinya sudah melek green ya, sudah melek green namanya. Artinya mereka sudah paham itu green itu penting gitu. Sehingga kita bisa lihat ya beberapa negara itu di perubahan ratingnya itu sudah meningkat. Hanya Geneva sama Los Angeles itu yang mengalami penurunan. Tapi itu tidak masalah karena sebagian besar mereka sudah paham gitu. Ada di London Amerika dan kemudian di Zurich itu yang agak stabil dalam artian tidak terjadi peningkatan, tidak terjadi penurunan sehingga itu cukup bagus gitu. Nah, kalau sementara untuk di kita di Asia Pasifik itu bahwa di Indonesia sendiri itu sebenarnya turun konsepnya turun gitu ya, berbeda dari beberapa negara lain. Mungkin karena salah satu kita belum melek ya. Kalaupun juga kita melek itu belum terlalu terasa meleknya gitu. Jadi mungkin ada beberapa perbankan yang memang fokus sekali untuk bisa meningkatkan itu sehingga di Jakarta sendiri itu dia lebih turun lagi, beda dengan beberapa negara-negara lainnya. Meskipun mereka mengalami penurunan, tetapi penurunannya itu tidak signifikan ya, artinya dia masih tetap bertahan di kondisi yang lebih bagus meskipun dari tidak penurunan. Itu untuk dari segi konsep Asia. Jadi di Sydney sudah naik, terus habis itu hanya di Beijing itu mengalami penurunannya itu juga mungkin karena pengaruh dari pandemi COVID karena sumber COVID itu berada di negara Cina, jadi mungkin itu sampai mereka hanya berfokus dulu untuk bagaimana perbaikan dari
COVID itu, pembenahan dari efek COVID. Sejalan dengan dari Shanghai pun juga mengalami penurunan karena penurunannya itu juga cukup tinggi, yaitu -3, tapi beberapa negara lainnya juga itu sama ya, macam kayak Jepang, Osaka, Hong Kong, terus habis itu Kuala Lumpur pun juga turun, Jakarta turun, Bangkok turun, sama New Delhi. Jadi beberapa negara itu mengalami penurunannya. Hanya di Eropa itu, di bagian barat itu semua orang sudah mulai paham, gitu, sudah mulai paham bahwa penting loh untuk kehidupan. Karena di negara-negara mereka itu kehidupan itu lebih penting, gitu ya. Jadi kalau misalnya ada warganya yang meninggal 1 orang itu, betul-betul mereka sedih, gitu ya. Kita bisa lihat kalau misalnya ada kematian atau ada apa itu, mereka betul-betul protektif ya. Di sekolah saja kalau misalnya kita lihat di berita-berita, kalau di Amerika itu anak-anak kalau misalnya ada apanya gitu, wah langsung turun polisi, pemadam kebakaran, apa habis itu ada ambulans, ada helikopter pun bahkan berjaga-jaga gitu kalau misalnya terjadi sesuatu gitu, karena mereka betul-betul menyayangi yang namanya kehidupan gitu. Ya, 1 nyawa itu berarti bagi mereka gitu. Jadi mereka sangat care. Nah, efek dari green ini juga itu kan sebenarnya dia, kalau green ini meningkat itu sebenarnya adalah pembunuhan secara massal gitu. Bisa terjadi pembunuhan secara massal karena kekeringan, kepanasan, terus habis itu air kurang, terus habis itu banyak sekali aspek bisa apa namanya? Bisa mengakibatkan itu mengalami ini. Nah, itu tadi gambaran dari Eropa dan Amerika. Terus habis itu tadi ada juga beberapa dari Asia Pasifik ini. Kita lihat bahwa Indonesia juga, Jakarta mengalami penurunan. Seperti saya bilang tadi bahwa di Beijing, di daerah-daerah South Asia itu juga mengalami penurunan. Terus habis itu Shanghai juga turun dan beberapa negara-negara lainnya. Nah, selanjutnya kita lihat bahwa kita lihat secara spesifik lagi ya, mari kita masuk ke banknya. Kalau misalnya di Bank BNI itu beberapa anggaran sudah jalannya, sudah beberapa anggaran jalan dan terjadi peningkatan, namun ada juga beberapa mengalami penurunan, tetapi tidak masalah karena yang penting prinsip saya, bagi saya mereka sudah melakukan hal yang positif gitu ya. Walaupun misalnya efeknya belum terasa ya tidak masalah, artinya kita memang butuh waktu untuk itu gitu. Kita masih merencanakan untuk itu. Jadi kalau misalnya untuk di Bank BNI ya, itu mereka sudah untuk korporasinya itu mereka sudah meningkat dari tahun 17 sampai ke 2018, dan untuk energi terbarunya juga sudah tersentuh sampai 4 ribuan lebih. Untuk efisiensi energinya menurun, ya dia malah menurun malah. Kalau untuk misalnya pencegahan pengendalian polusi itu dia juga menurun. Terus ada beberapa aspek lagi yang mengalami penurunan. Pengelolaan air dan limbah itu sudah yang sustainable itu mengalami penurunan signifikan. Dan beberapa aspek-aspek lainnya itu yang untuk Bank BNI ya. Di slide berikutnya. Terus habis itu untuk apa yang aspek pengelolaan sumber daya juga mengalami penurunan. Dan yang terakhir itu bangunan berwawasan lingkungan itu masih dalam kondisi yang sama ya. Tapi yang penting yang korporasi ya, yang industrinya itu sudah mulai mengalami peningkatan sama energi terbarukan. Itu untuk konsep Bank BNI. Mari kita melangkah kepada konsep Bank BRI. Jadi konsep dari Bank BRI itu dia justru korporasinya mengalami penurunan, sementara di energi terbarukan meningkat signifikan, dan pengelolaan polusi mengalami penurunan. Terus habis itu pengelolaan sumber daya alam mengalami penurunan. Terus konsep konservasi keanekaragaman hayati itu meningkat. Transportasi ramah lingkungan meningkat, pembiayaannya ya. Terus habis itu air mengalami penurunan. Terus habis itu ekoefisien itu mengalami penurunan juga. Dan beberapa aspek-aspek lainnya. Ini saya ambil dari Sustainability Report Bank BRI ya. Selanjutnya kita mengacu kepada Bank BRI. Nah, di Bank BRI itu terjadi penurunan hanya di energi terbarukan meningkat dan pengelolaan sumber daya alam hayati meningkat. Terus habis itu air juga mengalami peningkatan. Satu-satunya Bank Mandiri itu yang care terhadap air ya. Terus habis itu perbandingan lainnya pencegahan dan pengevaluasi itu mengalami penurunan. UKM juga menurun, sehingga ada beberapa aspek yang mengalami penurunan. Dan terakhir yaitu BCA. Dari BCA-nya sendiri itu, the next-nya Pak.
Ya, BCA-nya sendiri itu kita lihat bahwa dia cukup fluktuatif, yang prinsipnya bisa meningkat ya. Hanya efisiensi energi yang menurun, terus habis itu untuk SDA-nya meningkat, transportasinya meningkat, airnya menurun, tidak signifikan sih. Terus habis itu meningkat di koefisien, gedung menurun, terus habis itu KM juga menurun. Nah, itu. Nah, sekarang setelah kita melihat bagaimana prospek kinerja ya implementasi mereka di dalam proses green-nya itu, kita sekarang menuju ke bagaimana dari apa namanya sektor keuangan. Jadi sektor keuangan itu harus bekerja keras ya, bekerja keras dalam artian meningkatkan ekonomi agar bisa terjadi rendah karbon, terus habis itu inovasi dalam pengembangan produk yang bisa lebih hijau lagi, keuangan hijau lagi, dan yang ketiga itu mengatasi iklimnya yang harus dengan proses pemberian kredit ya. Jadi kredit itu diberikan secara artinya lebih berhati-hati, tetapi memenuhi unsur gitu ya, supaya tidak terjadi peningkatan NPL. Terus melakukan pembiayaan dalam sektor-sektor yang berkelanjutan. Nah, di sektor realnya sendiri itu harus apa namanya mengembangkan model bisnis ya. Jadi dituntut untuk bisa apa namanya industri-industri itu bisa bekerja lebih efisien untuk menjaga lingkungan, terus berinovasi menciptakan ramah lingkungan, terus habis itu dari segi apa budaya perusahaan juga yang harus ramah lingkungan. Artinya penggunaan kertas berkurang, terus habis itu penggunaan kalau bisa AC-nya dikurangi, kalau misalnya tidak di misalnya supaya bisa mereduksi terjadinya terus limbah dan beberapa lagi lingkungan. Kalau dari segi fiskalnya itu seharusnya pemerintah harus menyediakan alokasi anggaran pendapatan belanja negara itu lebih besar di sektor greenan, arti sektor lingkungan hijau supaya bisa apa namanya. Terus yang ketiga itu peningkatan pajak ya, peningkatan pajak karbon gitu supaya hasil karbonnya itu hasil pajaknya itu bisa dipakai lagi berstimulasi kepada sektor real ataupun sektor keuangan agar bisa terjadi sinkronisasi. Nah, mungkin itu yang saya bisa gambarkan. Terakhir itu adalah penerapan green secara umumnya, secara itu belum efektif ya, belum efektif, tetapi sudah maksimal gitu ya, sudah maksimal tapi belum efektif. Jadi perlu lagi sedikit, mari kita sama-sama bekerja sama, mari kita sama-sama bahu membahu, mari kita menyadari diri sendiri bahwa kita perlu untuk menjaga itu demi anak cucu kita gitu. Mungkin sekarang kita belum merasa, tetapi takutnya nanti itu dalam globe itu merahnya tambah banyak dan itu dirasakan nanti kepada anak cucu kita. Mungkin itu Mbak Okti yang saya bisa apa namanya gambarkan terkait dengan bagaimana green itu. Semoga bisa memberi apa namanya insight kepada teman-teman sekalian agar kita bisa sama-sama menjaga lingkungan. Ya, mungkin itu Mbak. Silakan. Baik, Bapak, terima kasih atas materi Sabar, yang telah dipaparkan. sabar ya Itu sabar. sangat bermanfaat pastinya, Pak. Dan ini akan menjadi ilmu baru juga untuk semua orang, termasuk pada saya sendiri. Ya, amin. Baik, untuk selanjutnya itu kita ada sesi tanya jawab ya, Pak. Ya, silakan, silakan. Ya. Untuk Bapak Ibu yang ingin bertanya bisa raise hand terlebih dahulu. Oke, kita langsung saja ya Pak untuk penanya pertama itu kepada Bapak Abdun dipersilahkan. Baik, sebelumnya terima kasih. Saya izin bertanya. Menurut Bapak, apa saja sih strategi yang Bank-Bank Indonesia terapkan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya green finance? Terima kasih, Pak. Oke, baik, terima kasih Pak Abdun. Bagaimana Pak? Langsung dijawab apa dikumpulkan saja dulu? Boleh nanti siapa tahu ada pertanyaan yang sama supaya kita bisa satu kali jawab. Oke, baik.
Selanjutnya kepada penanya kedua itu kepada Bapak Ahmad Yoga dipersilahkan. Iya Pak, dari saya Pak, kedengaran Mbak? Ya, Eh, silakan. dengar dipersilahkan Bapak. Iya, cara atau tips sih Pak, cara atau tips ketika adanya krisis ekonomi dan inflasi itu secara tiba-tiba gitu Pak. Itu langkah kita untuk menghadapinya itu bagaimana kayak gitu Pak? Oke. Ya Pak. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama, Pak. Juga. Baik. Kita ada 5 penanya ya Pak. Silakan, silakan. Hmm. Selanjutnya kepada Ibu Nur Afni Syamsul dipersilahkan. Sekali lagi kepada Ibu Nur Afni dipersilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Eh, Ibu, bisa diaktifkan kameranya. Mohon maaf, Ibu belum bisa aktifkan kamera karena lagi di rumah sakit, Ibu. Oke, tidak apa-apa. Lanjutkan Ibu. Eh, izin bertanya, Pak, ini yang Green Finance Data, ini mencakup bagian apa saja, Pak? Nah, terus tadi dijelaskan ada beberapa tantangan yang dihadapinya. Nah, bagaimana sih Green Finance ini menghadapi tantangan-tantangan tersebut? Dan prinsip apa yang bisa ditanamkan untuk menghadapi tantangan-tantangan tersebut. Nah, itu saja. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih kepada Ibu. Selanjutnya kepada Bapak Taufik dipersilahkan. Ya, terima kasih Mbak Okti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi sore wabarakatuh. Bapak Edwin Basmar. Boleh, Bapak. Sehat, Pak. Terima kasih ilmunya sangat bermanfaat bagi saya karena ini merupakan hal yang baru buat saya, Pak. Dalam materi Bapak ya ada tantangan green financing gitu, Pak ya. Eh, Pertanyaannya apakah ada SOP, Pak ya, untuk mengatasi hal ini, Pak, yang sudah pemerintah buat, Pak ya. Itu saja, Pak. Terima kasih, Pak Edwin dan Mbak Okti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baik. Terima kasih Bapak. Selanjutnya kepada penanya terakhir dipersilahkan kepada Ibu Elsa Ayu Lestari. Oke, Bu Elsa. Oke, untuk pertanyaan Ibu Elsa, begini Bapak. Bagaimana bank dapat memastikan bahwa proyek-proyek yang mereka danai benar-benar memenuhi standar keberlanjutan yang telah ditetapkan dan bukan sekedar menjalankan greenwashing? Oke. Sudah Bapak? Ya. Oke. Oke. Eh, Masih mau tambah? Boleh, silakan. Bagaimana Pak? Kurang terdengar suaranya. Iya, silakan, Mbak. Oke, Kalau ada pertanyaan lagi. udah cukup 5 penanya. Oke. Eh, Silakan Bapak untuk dijawab pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu. Oke, baik. Terima kasih dari pertanyaan-pertanyaannya. Saya coba tadi merangkum ini untuk semua jawaban. Ternyata tidak ada yang bisa saya satukan. Semuanya harus dijawab satu-satu gitu. Jadi tidak bisa saya satukan. Nah, strategi perbankan untuk Pak Abdul yaitu bahwa strategi perbankan terkait dengan green itu yaitu adalah memberi penyaluran kredit kepada sektor-sektor industri yang potensial gitu. Jadi dia tetap mensalurkan itu Pak. Nah, nanti kelihatan bahwa nanti kalau misalnya dari pemberian kredit itu nanti kita akan mengukur bahwa dari mana maksudnya bagaimana perbankan itu menggunakan penguatan keuangan itu. Jadi kalau misalnya dia berpotensi untuk bisa terus meningkatkan kegreenan maka itu akan ditambah gitu.
Jadi ini contohnya sama dengan kredit-kredit biasa, Pak. Jadi kalau misalnya kredit-kredit biasa kan, kalau misalnya Bapak rajin membayar, terus habis itu Bapak tidak pernah telat, terus bayar bunganya oke, dan sebagainya, itu maka kemungkinan perbankan akan menawari Bapak gitu. Bapak, kami ada lagi ini, Bapak mau tambah gitu atau nah, sama prinsipnya itu dengan pemanfaatan green. Jadi kalau green nanti dalam bentuk laporannya, ada nanti laporannya ya. Jadi laporannya itu kita lihat bahwa penggunaan keuangan yang dilaporkan itu telah sesuai gitu, telah sesuai. Seperti tadi ada Bank BNI, Bank BRI dan sebagainya, itu kan mereka beberapa aspek yang harus dia pikir gitu terkait dengan bagaimana air, bagaimana sumber daya, bagaimana transportasi, bagaimana UKMK dan sebagainya. Jadi kredit yang disalurkan itu nanti akan diukur sebagai bagian dari strategi agar green itu bisa meningkat gitu. Jadi strateginya itu adalah tetap menyalurkan kredit, namun ada catatannya, namun secara berhati-hati gitu. Karena begini, perbankan itu sensitivitasnya tinggi, sangat tinggi gitu. Dia memberi kredit terlalu besar, sebenarnya dia untung dengan profit, tetapi ketika nanti itu dengan ada turbulensi secara secara moneter atau makroekonomik itu, maka itu akan menjadi bumerang buat dia gitu. Nah, itu kan kemarin contohnya di dalam pandemi gitu. Jadi kan sebelum pandemi itu datang, itu kan dia memberikan. Nah, pada saat setelah pandemi itu baru terasa bahwa dia punya modal berkurang gitu. Jadi rentabilitasnya berkurang, profitabilitasnya berkurang, sehingga itu bisa mempengaruhi kinerjanya gitu dan kesehatannya. Nah, yang kedua dari Pak Yoga itu tips dari menghadapi krisis ya, jadi krisis ekonomi. Nah, pada dasarnya antara green dengan krisis itu tidak bisa dipisahkan, Pak. Jadi green itu dengan krisis. Nah, ini juga saya sudah pernah buatkan model yang saya presentasikan kemarin di Jogja terkait dengan krisis green finance gitu. Jadi krisis green finance itu memiliki batas tersendiri gitu. Ada titik jenuhnya juga ternyata gitu ya, dalam analisis saya itu bahwa green itu sebenarnya ada titik jenuhnya gitu ya. Nah, bagaimana titik jenuh itu bisa meningkat kembali, karena titik jenuh itu terjadi karena adanya turbulensi dari beberapa indikator ekonomi gitu. Nah, kalau misalnya pada saat terjadi inflasi, maka kalau inflasi itu kemungkinan Bapak untuk menabung itu agak rendah gitu kemungkinan ya, tetapi kalau bisa jadi tidak. Tapi kalau dengan misalnya individu saja malas menabung karena adanya inflasi, maka itu akan menjadi beberapa orang pun juga melakukan hal yang sama, dan itu berefek kepada perbankan yang dana pihak ketiganya bisa menurun. Dan ingat bahwa dana pihak ketiga itu adalah merupakan sumber utama untuk pemberian green ini. Jadi itu merupakan sumber utama. Nah, kalau itu kering gitu. Kalau istilahnya kalau misalnya kita punya sumur kering untuk dibagikan ke orang, airnya misalnya itu kan agak bagaimana ya, nggak bisa kayaknya. Nah, begitu juga perbankan. Kalau misalnya keuangan dari dana pihak ketiganya kurang, itu maka perputarannya untuk greennya itu menjadi berkurang. Jadi tipsnya itu adalah bagaimana mengelola keuangan secara secara fleksibel saja gitu, Pak. Artinya ketika kondisi makroekonomik tidak bagus, Bapak pelan-pelan rem sedikit. Tetapi kalau misalnya kondisinya lebih bagus, gitu ya, Bapak bisa remnya dikurangi, diangkat-angkat sedikit gitu ya. Artinya biar mengalir gitu, supaya kalau dari segi modal usaha bisa jalan gitu ya. Supaya itu pun tidak mempengaruhi dari sirkulasi keuangannya Bapak, ataupun dari segi yang bisa berimbas kepada perbankan. Itu untuk Pak Yoga. Untuk Ibu Nur Afni ini begini, cakupan apa saja ya sebenarnya? Cakupannya itu luas sekali, Pak, Ibu. Jadi green itu tidak menspesifikasi dengan itu gitu ya. Ada banyak yang dia bisa hubungkan gitu ya. Ada banyak yang bisa dia masuki. Nah, tantangannya itu adalah bagaimana agar green ini bisa diterima gitu ya, bisa diaktualisasikan, bisa diimplementasikan dengan baik. Itu tantangan terberatnya. Dan dari sisi yang lain, di sisi lainnya itu bahwa kalau dari sektor perbankan itu untuk meningkatkan green sendiri itu adalah konsepnya begini, kita tidak bisa juga bilang setengah hati, tetapi sudah jalan gitu, tapi prinsipnya bahwa harus menjadi artinya istilahnya gini, gayung bersambut gitu. Ketika bank memberikan harus disambut gitu, harus disambut dengan artian dijalankan dengan efektif dan efisien gitu, supaya
gayung bersambutnya itu bisa menjadi lebih efektif gitu. Artinya dengan efektif kerjasama antara perbankan dengan industri, perbankan dengan sektor UKM itu akhirnya pelan-pelan dia bisa meningkatkan sirkulasi keuangan meningkatkan resilience dari makromoneter, sehingga ketika terjadi turbulensi dari makroekonomi atau pergerakan secara tiba-tiba dari moneter itu tidak mengganggu aktivitas dari perbankan. Jadi itu tantangannya. Prinsipnya itu adalah bagaimana meningkatkan green saja supaya bisa menjadi lebih bermasyarakat gitu greennya. Terus habis itu SOP-nya dari Pak Taufik. Sebenarnya gini Pak, ini tadi yang saya jelaskan bahwa perbankan itu memang ada SOP-nya Pak, karena perbankan itu tidak bisa bergerak tanpa SOP. Itu satu. Yang kedua, hanya saja di dalam SOP dalam implementasi SOP itu dia terbentur dengan kondisi yang sebenarnya gitu Pak. Jadi kalau misalnya krisis dia harus melakukan apa, terjadi pertumbuhan dia melakukan apa, terjadi stabilitas dia melakukan apa gitu. Nah, karena prinsip dari perbankan itu adalah bagaimana tetap menjaga dua unsur yang paling utama di dalam perbankan itu adalah stabilitas dan pertumbuhan. Kalau di dalam suatu gambaran itu harus dia berada di titik puncak dan berada di titik tengah gitu. Jadi kalau kita pakai range itu, range positif itu adalah range pertumbuhan, range 0 itu adalah stabilitas, dan minus itu adalah krisis gitu. Jadi prinsipnya perbankan itu harus menjalankan SOP yang benar ya. Jadi yang benar itu. Jadi kalau misalnya dia sudah menjalankan yang benar, terus habis itu tiba-tiba ada unsur yang bisa merusak kebenarannya. Dalam hal ini contohnya misalnya gini Pak, konsep pandemi kan itu bisa mempengaruhi sebenarnya profitabilitas dari perbankan. Tetapi karena itu terjadinya general, jadi bank sentral bukan mengadakan, artinya memberi sedikit maklumat gitu ya, bahwa hampir semua bank sakit gitu ya, bisa jadi sakit karena tingginya NPL, sehingga itu tidak menjadi unsur, maksudnya keringanan yang bagi perbankan untuk tetap bisa jalan gitu ya. Meskipun dia istilahnya masih lemah ya, lemah, tapi kalau kita asumsi diri sendiri Pak, kita habis sakit gitu ya, kita masih baru dari pemulihan gitu, tapi kita masih bekerja gitu. Jadi hasilnya pasti tidak maksimal. Nah, hasil yang tidak maksimal ini masih ditolerir oleh bank sentral, Pak. Jadi konsepnya itu adalah proses green itu harus jalan meskipun tertatih-tatih gitu loh maksudnya, Pak. Jadi SOP tetap jalan, perbankan tetap sehat dalam artian tanda kutip, tapi greennya tercapai. Nah, Ibu Elsa bagaimana mengukur ya. Jadi mengukur gini, Ibu yang kita berikan kredit ini, Ibu itu dia akan melapor ke kita gitu ya. Nah, laporannya itu menjadi ukuran kita gitu, ukuran perbankan yang kemudian nanti menjadi bahan analisis. Jadi kita akan menganalisis bahwa oh ini misalnya dari hijau menjadi kuning gitu ya. Nah, makanya kita harus hati-hati apakah kita mau tambahkan kreditnya atau tidak. Ataukah misalnya dari kuning menjadi merah gitu, maka kita hentikan dan kita meminta itu yang atau menyelesaikan yang ada. Ataukah bisa jadi tiba-tiba dari merah bisa jadi hijau, bisa aja, jadi langsung tinggal oke, ini kita bisa layak untuk berikan karena tiba-tiba ada signifikasi perubahan yang dilakukan oleh industri itu secara maksimal, bisa jadi. Jadi tidak ada artinya tidak bisa saja tiba-tiba berubah gitu antara merah, kuning, hijau, biru, kita bisa tiba-tiba dari merah ke biru, merah ke kuning bisa lagi ke hijau bisa turun ke merah. Jadi fleksibel gitu. Tergantung anunya. Nah, tadi kita ukur dari laporan yang dia buat. Itu mungkin Ibu Ovi dari pertanyaan-pertanyaan. Baik, terima kasih Bapak atas jawaban dari pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu sekalian. Satu penanya lagi yang terakhir ya Bapak, tidak apa-apa. Silakan. Nah, baik, kepada Bapak Adin Dahuri dipersilahkan untuk bertanya. Mohon maaf Bapak, belum di apain mikrofonnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya cukup lama bekerja di industri, sekitar 28 tahun. Menurut pengalaman Bapak, apakah ada semacam gambaran bahwa industri manufaktur atau
industri kan macam-macam jenisnya ya. Apakah ada semacam klasifikasi industri tertentu yang lebih banyak green-nya daripada kuning atau hijaunya? Misalkan untuk elektronik, misalkan lebih banyak kuningnya daripada green-nya, atau otomotif, misalkan lebih banyak green-nya daripada kuningnya. Industri yang lain, misalkan food and beverage, misalkan lebih banyak kuningnya daripada merahnya gitu. Adakah semacam klasifikasi tertentu seperti itu, Pak? Ya, terima kasih. Assalamualaikum Sama-sama. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi oh sorry, silakan Mbak Ovi. Halo. Gimana Ya, Bapak? sudah Pak. Oh, Terima kasih. Ya, sudah. oh saya langsung jawab saja Mbak Ovi. Nggak apa-apa, langsung Ya. aja Pak. Oke, baik. Terima kasih Pak Adin Dahuri. Ya, pertanyaannya menarik ya. Jadi gini Pak, kami juga di perbankan juga itu mengalami, bukan mengalami, melakukan seleksi Bapak. Ya, seleksinya yang kita lakukan seperti tadi ya, misalnya manufaktur, teknologi, industri, obat-obatan dan sebagainya. Nah, sebagian besar itu Pak yang obat-obatan itu cenderung untuk apa namanya? Sebagian besar itu dia kategorinya hijau. Kalau obat-obatan, karena dia mungkin prinsipnya sudah mengerti betul bahwa dari segi ya karena dia berbicara kesehatan Pak, jadi mungkin unsur limbahnya dia tahu gitu ya, unsur limbahnya dia tahu, unsur kalau misalnya ini kotor, ini apa itu dia apa namanya? Dia paham gitu. Jadi yang paling tinggi itu Pak dari industri apa kesehatan itu sudah cukup tinggi. Nah, terkait dengan industri-industri lainnya kalau makanan itu ada yang juga yang apa namanya yang hijau, ada yang kuning gitu ya. Ada yang hijau dengan yang kuning. Nah, kalau misalnya apa namanya kalau misalnya yang apa industri-industri teknologi itu sebagian besar masih kuning, terus habis itu industri-industri apa namanya yang lainnya juga masih kategori itu. Tetapi paling tidak di Indonesia itu Pak sudah mulai memahami tentang itu, hanya belum maksimal. Seperti yang saya tadi jelaskan bahwa green itu sudah implementasinya sudah cukup bagus, tetapi kurang belum ini Pak, belum maksimal intinya. Jadi itu Pak. Jadi kalau kita mengklasifikasikan itu dari segi apa namanya segi industri itu ada beberapa memang industri yang memiliki kategori merah kuning hijau. Saya pikir itu Pak Adin. Ya, terima kasih banyak Pak Edwin. Ya, sama-sama Pak Adin. Salam kenal ya. Baik, terima kasih pada Bapak Edwin atas jawaban dari pertanyaannya. Baik untuk Bapak Ibu yang masih belum terpilih untuk bertanya, nanti bisa chat pribadi ke Bapak aja ya Pak. Ya, silakan. Saya lebih Untuk senang. bertanya itu karena waktu kita saat ini sedang mepet. Oke, terima kasih atas kesempatannya dan waktunya untuk mengikuti webinar kami. Kami akhiri. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak, Ibu. Sama-sama. Terima kasih ya. Ya, sama-sama.